Jadi SEO content writing dan SEO copywriting ini juga sama-sama menggunakan keywords yang mana banyak orang yang menganggapnya itu adalah sebuah aktivitas yang sama, padahal enggak ya, gitu, oke? Nah, dari miskonsepsi ini kita ambil contoh deh, misalnya nih, ketika kita punya website dan udah ready untuk di next level, nah kita akan memerlukan SEO writer untuk memproduksi kontennya. Nah, kalau di kasus ini, kita akan butuh SEO content writer atau SEO copywriter. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, yang pertama, kita nanti akan definisikan dulu apa sih SEO content writing itu. SEO content writing adalah sebuah aktivitas membuat web konten yang mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau nilai kepada users atau pembacanya itu sendiri. Nah, biasanya SEO content writing ini dioptimasi menggunakan keyword yang sudah diteliti sebelumnya gitu, dan juga mengaplikasikan best practice-nya SEO gitu ya. Lalu untuk content types-nya sendiri, biasanya kalau SEO content itu ada blog post, artikel, guides, how-tos, atau web page yang isinya itu informasi gitu ya. Nah, untuk tujuannya sendiri kalau di SEO content ini adalah yang pertama, kalau untuk readers pasti tujuannya adalah untuk mengedukasi, menginformasi, dan memecahkan masalah yang lagi mereka punya gitu ya. Nah, kalau untuk website owner sendiri, SEO content ini banyak tujuannya gitu. Yang pertama, biasanya bisa untuk meningkatkan ranking keywords, lalu ada menghasilkan clicks atau mengundang lebih banyak pengunjung gitu ya. Terus ada juga bisa untuk nge-attract high authority backlink, di mana backlink itu nanti akan bisa menjadi sebuah SEO ranking factors. Lalu juga dapat digunakan sebagai konten yang mengarahkan user dari halaman satu ke halaman yang lainnya gitu. Nah, kalau contohnya sendiri SEO Contents ini aku ambil dari websitenya CM Labs. Untuk contoh yang pertama itu adalah sebuah blog post, an overview of Indonesian digital economy. Nah, kayak gitu, itu adalah fungsinya untuk menginformasikan atau memberi sebuah insight kepada readers gitu ya. Terus untuk example kedua itu ada how to do keyword research, di mana itu untuk mengedukasi pembaca gimana sih caranya membuat meneliti kata kunci gitu ya. Terus ada juga yang ketiga, contoh ketiga ini aku dapatkan dari website SEO tools-nya CM Labs, di mana ini adalah isinya itu informasi bagaimana cara mengoperasikan, apa itu page speed test, dan lain-lain. Pokoknya itu yang berhubungan dengan alat itu gitu ya teman-teman. Next, sekarang kita definisikan apa sih SEO copywriting itu. Nah, kalau tadi SEO content writing itu tujuannya untuk mengedukasi, menginformasi, dan memberikan nilai kepada pengguna atau pembaca. Nah, kalau SEO copywriting ini adalah sebuah aktivitas memproduksi konten yang tujuannya itu lebih persuasif dan sales oriented gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu adalah untuk menghasilkan konversi kepada halaman website gitu. Nah, biasanya SEO copywriting ini ada rumus-rumusnya kayak AIDA, PAS, The Forces, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini. Kita akan lebih bahas tentang SEO copywriting ya guys. Oke, untuk karakteristik dari SEO copywriting itu sendiri ada yang pertama itu adalah persuasif dan conversion focus gitu. Jadi tulisan-tulisan yang dihasilkan biasanya itu lebih persuasif dari biasanya. Terus ada juga clear call to action gitu. Jadi jelas apa sih yang kalian mau, apa sih yang kalian pengen readers itu lakukan di akhir setelah membaca sebuah copywriting itu. Nah, terus ada juga SEO copywriting itu biasanya ada emotion appeal gitu. Jadi biasanya bisa memengaruhi emosi pembaca sehingga bisa melakukan pembelian atau melakukan apapun yang kalian inginkan gitu ya. Oke, kalau contohnya sendiri ini yang pertama, contohnya itu di CM Labs SEO Service gitu ya. Jadi di sini kita bisa tahu call to action-nya itu udah jelas ya, get quotation for SEO service di akhir itu. Nah, ada juga yang di sebelah kanan itu ada free consultation di link gitu ya. Siapa cepat dia dapat. Nah, itu adalah sebuah contoh dari penulisan SEO copywriting yang mana tujuan utamanya adalah untuk drive conversion
gitu ya teman-teman. Oke, contoh selanjutnya itu selain di website, biasanya copywriting juga digunakan di sosial media seperti si Amlabs Instagramnya si Amlabs ya. Ini aku ambil dari Instagramnya si Amlabs di mana kita mengumumkan adanya blog competition gitu ya, akan segera hadir bla bla bla. Nah, tulisan-tulisan yang pendek yang seperti ini biasanya itu ditujukan untuk mempengaruhi atau nge-persuade seseorang untuk mengikuti atau melakukan pembelian. Ada juga, selain itu kita juga ada SEO copywriting yang digunakan dalam email marketing. Contohnya ini aku ada satu email marketing dari sebuah company yang menawarkan sebuah digital marketing dan best courses certification with worth pursuing gitu ya. Jadi ini di sini kita bisa menggunakan teknik-teknik copywriting seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke key differences. Apa sih yang membedakan antara SEO content writing dan SEO copywriting itu? Nah, di sini ada beberapa aspek yang membedakan gitu ya. Yang pertama dari goals itu sendiri. Seperti yang udah aku kasih tahu sebelumnya, kalau SEO content writing itu lebih ke menginformasikan dan mengedukasi. Sedangkan SEO copywriting tujuannya itu lebih nge-persuade seseorang untuk melakukan pembelian atau melakukan apapun yang menjadi goals dari tulisan tersebut gitu. Aspek yang kedua itu ada audience focus gitu. Jadi fokusnya dari SEO content writing itu adalah broad audience yang memang mencari informasi gitu ya. Nah, tapi kalau di SEO copywriting itu audiensnya sudah tertarget kepada audiens yang sudah siap untuk melakukan pembelian atau melakukan sebuah aksi tertentu gitu ya teman-teman. Terus ada juga tone dari kedua terms ini dibedakan. Kalau di SEO content writing itu tone-nya lebih informatif, engaging, dan educational gitu. Sedangkan di SEO copywriting itu lebih persuasif, ada emotionnya, dan juga ada sales oriented gitu. Pokoknya harus menjual gitu ya teman-teman. Terus ada juga di content types. Ini udah aku sebutkan sebelumnya, kalau di SEO content writing kita bisa bikin blog post, artikel, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau di SEO copywriting tuh biasanya bisa kita temukan di product description, sales page, ads, email campaigns, dan lainnya. Kalau di keyword integration, karena kedua terms atau kedua aktivitas menulis ini involve keywords, jadi di SEO content writing, keywords digunakan secara strategis untuk meningkatkan ranking di search engine gitu. Sedangkan di SEO copywriting, keyword ini digunakan untuk conversion optimization, misalnya untuk menarik lebih banyak audiens yang relevan atau audiens yang sedang mencari produk atau service yang ditawarkan gitu. Lalu ada emotion. Kalau di SEO content writing itu biasanya nggak ada emosi atau bahkan cuma meng-highlight informasinya aja. Cuma kalau di SEO copywriting itu lebih menggunakan emosi sebagai di bahasa-bahasanya dan juga storytelling sehingga bisa relevan atau related kepada users atau masalah yang sedang dialami readersnya, seperti itu. Next ada lagi key differences-nya itu ada di CTA. Nah, di SEO content writing itu CTA-nya itu secara general aja gitu dan nggak lebih ke soft selling gitu ya teman-teman. Sedangkan di SEO copywriting itu CTA-nya lebih clear apa yang mau kita tawarkan atau apa yang sedang kita bicarakan gitu ya. Seperti yang contoh yang di awal tadi, CTA-nya mengarah ke consultation gitu misalnya. Nah, untuk long term value-nya, SEO content writing ini memang didesain agar lebih ada long term value-nya karena akan senantiasa relevan gitu ya teman-teman. Seperti contoh konten-konten evergreen yang meskipun misalnya tidak diupdate itu masih bisa relevan dengan users. Berbeda dengan SEO content writing yang biasanya itu fokus hanya pada short term conversion atau misalnya sedang ada event tertentu atau acara-acara tertentu yang membutuhkan copywriting yang berbeda-beda sehingga nggak bisa dipakai secara terus-menerus. Nah, success metric-nya atau metrik-metrik yang bisa digunakan untuk mengukur kesuksesan keduanya ini juga berbeda ya. Kalau di SEO content writing kita bisa mengukur kesuksesan
melalui organic traffic growth. Jadi kita ukur before dan after organic trafficnya itu. Page views juga bisa digunakan, lalu dwell time juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa sukses konten writing tersebut. Beda dengan SEO copywriting, di mana success metricnya itu ditentukan berdasarkan conversion rate, CTR, dan juga ROI.